Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di sini sudah ada buah anggur Memory Zurafel. Seperti ini Memory Zurafel. Ini bisa dibilang kalau menurut saya buahnya cukup langka ya, sobat semua. Karena selain memang dia jarang petani yang membudidayakan, para penghobi juga jarang yang tanam Memory Zurafel karena menurut mereka ini nggak begitu layak untuk ditanam karena beberapa alasan. Tapi saya tetap tanam karena penasaran, ingin membuktikan apakah benar Memory Zurafel itu kurang bagus untuk ditanam. Kita review dulu ya sobat semua, kekurangan dari Memory Zurafel, kenapa jarang dibudidayakan. Kalau untuk ukuran buah, sebenarnya Memory Zurafel ini cukup besar. Dia buahnya merah, kalau matang dia agak hitam warnanya seperti ini. Dia agak besar, buahnya juga seperti ninel, bulat. Tapi rasanya nanti akan kita tes break sekalian berapa tingkat kemanisan dari Memory Zurafel. Sebelumnya akan saya review dulu. Ini tadinya ada beberapa dompol buahnya. Memang karena nggak saya aplikasikan GA3, ini apa adanya. Jadi dia banyak yang rontok dan juga buahnya nggak maksimal ya. Meski ini besar, jadi dia nggak begitu maksimal. Tangkainya nggak panjang karena nggak di GA3. Tapi kemarin ini ada beberapa dompol sudah habis. Karena nggak saya bungkus juga, dia dimakan burung. Ini ada kurang lebih ada 6 sampai 7 dompol. Ini bekas buahnya. Jadi sengaja saya sisakan satu supaya bisa kita review. Sekalian kita tes break. Nah, sebelumnya kita review dulu pohonnya ya sobat semua. Kenapa para pecinta tanaman anggur ini jarang tanam Memory Zurafel? Ini saya informasikan bahwa memang untuk anggur Memory Zurafel itu memang kurang baik ketahanannya terhadap cuaca ekstrim di Indonesia. Bisa dibilang cuaca ekstrim kalau musim hujan itu daunnya itu nggak kuat, dia rentan sekali terkena jamur, jadi rusak seperti ini. Ini rata-rata daunnya kena karat daun dan sebagian rontok, bisa dilihat seperti ini. Karena memang begitu kena hujan, daunnya itu langsung rusak, terkena karat daun dan benar-benar rontok semua. Jadi nggak bagus, bisa nggak maksimal buahnya karena nggak ada pembakaran ya, nggak ada proses masak buahnya karena daunnya rusak semua. Jadi ini menurut saya memang kurang maksimal. Selain nggak saya GA3, juga daunnya dari pohon anggurnya juga sedikit sekali karena dia terkena hujan langsung rontok. Kalau saya pribadi, ini sebenarnya kalau mau ditanam masih layak ya sobat semua. Tapi memang dia nggak rekomendasi kalau dibuahkan di musim hujan. Ini benar-benar bagus kalau dibuahkan di musim panas. Kalau di musim panas daunnya bagus, jadi pembuahannya juga bisa maksimal. Ini kemarin karena musim hujan saya buahkannya, jadi bisa dibilang gagal ya. Selain dia nggak maksimal buahnya, juga dia nggak bisa besar karena nggak ada proses pemasakan. Daunnya benar-benar habis rontok semua, terkena karat daun. Ini untuk pohonnya sendiri saya sudah tanam sekitar 1 tahun karena
tempatnya mau saya tinggikan, jadi saya buat 2 sekunder. Jadi modelnya tralis tapi dia para-para, jadi 2 sekunder seperti ini, ke kanan dan ke kiri. Di bagian ke kanan kemarin buah sekitar 3 dompol, di bagian kirinya ini kurang lebih 4 dompol. Jadi seperti itu ya sobat semua. Pohon anggur Memory Zurafel kesimpulannya nggak bagus untuk daya tahan terhadap cuaca di Indonesia, terutama cuaca hujan, musim hujan. Nah, ini akan kita test break buahnya. Kalau kawan-kawan semua yang bilang Memory Zurafel itu buahnya kecil ya, salah ya. Ini tanpa GA dan pohonnya rusak, itu dia bisa ukuran segini. Lebih besar dari kelereng, sebesar kelereng lebih lah ini. Dia buahnya teksturnya kenyal, padat. Nih kita cicip dulu. Bijinya rata-rata 1 ya. Kalau yang saya coba itu bijinya rata-rata 1. Untuk yang warnanya sudah hitam, nah ini sebenarnya lumayan manis. Tapi kalau yang masih merah gini, dia kalau saya cicip agak hambar, dia manis-manis agak hambar gitu. Tapi dia nggak ada asamnya. Kadar asamnya Memory Zurafel nih kecil ya, sedikit, nggak seperti anggur Ninel. Dia kadar asamnya tinggi, jadi meskipun manis dia masih terasa asam karena memang kadar asamnya tinggi. Untuk Memory Zurafel ini, kalau yang saya rasa ini nggak ada sekali rasa asamnya, meski yang warnanya belum hitam, masih merah seperti ini, masih agak mulai variation ini, dia juga nggak ada asamnya. Dia manis tapi nggak terlalu manis seperti manis jambu, dia nggak begitu manis, tapi nggak asam. Untuk rasa sebenarnya layak ya kalau sudah matang sempurna. Cuman kekurangannya juga dia agak lama proses matangnya, seperti ini sampai warnanya hitam. Ini dari mulai pangkas ini saya sungkup, saya tutup pakai free cover itu sejak umur 2 bulan dari pangkas. Berinya sudah mulai besar, saya bungkus sampai sekarang ini hampir 4 bulan. Jadi hampir 4 bulan sampai sebesar ini, dan warnanya agak hitam seperti ini. Dia teksturnya kenyal, kurang berair, hampir sama dengan akademik, cuman dia nggak crunchy. Kalau akademik dia crunchy, kalau ini enggak. Dia nggak juicy, nggak crunchy, tapi kenyal. Kadar airnya juga sedikit. Ini akan kita test break langsung ya sobat semua, nanti kita test break. Ini akan kita pilih ya. Kita pilih 2 ya sob, supaya bisa kita test break. Kita pilih yang agak hitam warnanya, yang sudah matang. Oke, ini kita sudah petik 2 biji. Langsung aja langsung kita test break supaya kita tahu tingkat kemanisan dari anggur Memory Zurafel. Nah, ini anggur Memory Zurafel yang sudah kita petik tadi ya sob. Ini akan coba saya bandingkan dulu dengan uang koin 500. Dia lumayan besar ya sob, hampir sama. Jadi untuk ukuran berinya Memory Zurafel itu lumayan besar. Tanpa GA bisa sebesar ini, itu sudah lumayan bagus ya untuk ukuran buah anggur impor yang tanpa GA, termasuk besar. Oke, langsung aja kita tester berapa tingkat kemanisan dari anggur Memory Zurafel. Seperti biasa, ini kita bersihkan dulu. Langsung aja ya sob.
kita tes berapa tingkat kemanisannya anggur Memory Zurafel. Ini kita pilih yang sudah benar-benar agak hitam. Langsung aja kita ambil airnya. Ini memang dia kurang berair ya sob, jadi agak susah nih, walaupun dipencet juga ini agak susah keluar airnya. Nah ini sudah dapat kita airnya. Langsung aja kita terawang berapa brick kemanisannya. Ini bisa kita lihat ya sob, tingkat kemanisan dari anggur Memory Zurafel ini hanya sekitar 8 brick. Jadi untuk ukuran buah yang sudah matang, sudah sekitar 3 bulan up, 90 hari up, itu tingkat kemanisannya nggak nyampe 10 brick, dia hanya 8 brick aja. Supaya lebih yakin kita tes juga yang satunya berapa brick tingkat kemanisannya. Kita bersihkan lagi refraktometernya. Kita tes lagi yang satunya ya sob, supaya lebih yakin berapa tingkat kemanisannya. Dia sebenarnya kalau rasa manis ya sob, karena mungkin karena nggak ada kadar asamnya sama sekali, jadi walaupun 8 brick itu sudah kerasa manis. Kita lihat lagi untuk buah yang kedua, sepertinya sama ya sob, sama. Ini malah nggak nyampe 8 brick, hanya sekitar 6 brick. Jadi kesimpulannya untuk anggur Memory Zurafel ini dia memang nggak tinggi ya kadar kemanisannya, kadar gulanya rendah. Jadi dia sekitar yang paling matang ini sekitar 8 brick aja, nggak sampai 10 brick, meski rasanya manis. Jadi kesimpulannya kenapa para pecinta tanaman anggur nggak tanam Memory Zurafel, selain memang pohonnya rentan terhadap serangan jamur, nggak tahan di musim hujan, juga ternyata buahnya meskipun berinya besar ya, itu untuk rasa juga dia memang kurang maksimal. Mungkin pengaruh memang karena nggak saya pupuk maksimal atau karena faktor lain, tapi secara keseluruhan memang dia kurang manis. Jadi bisa kita simpulkan ya sob, kenapa pecinta tanaman anggur nggak rekomen untuk tanam Memory Zurafel. Oke, sekian dulu sobat semua untuk video kali ini, hasil dari review dan test break kita terhadap buah anggur Memory Zurafel. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai rekomendasi untuk sobat semua, tolak ukur untuk tanam anggur, jenis yang bagus dan yang enggak bagus. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya akhiri dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.